Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi agar kita senantiasa bersemangat. Dan pada era pandemi ini perlu kiranya kita semua saling mengingatkan untuk tetap menjaga prokes yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Oke. Pada mata kuliah pengantar ilmu politik kali ini, perkenalkan, nama saya Singgih Manggalau yang akan mencoba membahas pada pertemuan keempat ini dengan tema atau pokok bahasan trias politika dan sistem pemerintahan. Oke, sebagai pendahuluan perlu mungkin sedikit kita flashback mengapa trias politika dan sistem pemerintahan ini bisa hadir bahkan bertahan sampai era modern ini. Jadi sebelum era abad pencerahan, abad keemasan Eropa itu pernah mengalami yang namanya abad kegelapan, di mana sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem ekonominya tertutup. Oleh karena itu muncul ide baru untuk menentang ajaran dogma agama, sehingga pertama kali muncul di Florence, Italia. Kalau teman-teman yang suka bola tahu, mungkin Florence ini kotanya klub sepak bola yang namanya Fiorentina. Dan dari Italia inilah akhirnya pemahaman atas Renaissance ini menyebar ke seluruh Eropa. Nah, kata Renaissance sendiri itu berasal dari kata Prancis yang artinya terlahir kembali. Oke, Renaissance ini digambarkan sebagai sebuah penghubung di mana era kegelapan di Eropa, abad pencerahan sampai dengan zaman modern, di mana budaya seni, politik, budaya, ekonomi, kesehatan dan sebagainya mengalami perkembangan yang besar. Nah, abad Renaissance ini ditopang oleh setidaknya beberapa penemuan-penemuan baru. Nah, yang cukup menjadi sebuah penemuan yang bisa dikatakan cukup memberikan pengaruh lebih, yaitu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di tahun 1450, di mana melalui penemuan mesin cetak ini penulisan karya, naskah, seni itu lebih cepat menyebar karena adanya mesin ini. Oke, selanjutnya era Renaissance ini ada beberapa tokoh yang cukup kita kenal. Beberapa di antaranya mungkin sudah di luar kepala kita. Ada yang namanya Galileo, yang seorang astronom, penemu teori heliosentris. Ada Da Vinci, pelukis. Terus ada Niccolo Machiavelli, ini sebuah filsuf politik asal Italia yang membuat sebuah tulisan atau buku yang judulnya The Prince atau Pangeran. Selanjutnya ada tokoh dari Inggris, William Shakespeare, ini yang sangat legendaris, naskah tentang percintaan Romeo dan Juliet. Selanjutnya ada René Descartes, seorang filsuf, dan Columbus, seorang penjelajah. Next, era Renaissance ini akhirnya berlanjut ke era of Clarung, di mana zaman pencerahan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang
kebebasan berpikir dan revolusi Perancis. Afklarung ini menekankan pada gagasan yang berpusat pada pengejaran kebahagiaan, kedaulatan akal, dan indera sebagai sumber pengetahuan. Nah, tokoh-tokoh era Afklarung ini lebih banyak di ilmu-ilmu sosial. Contohnya John Locke, dan mungkin setelah ini akan kita bahas, ada Montesquieu, Immanuel Kant, dan J.J. Rousseau. Nah, pengaruh Afklarung ini sangat luar biasa bagi dunia modern saat ini, di mana muncul dan berkembangnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Yang kedua, agama atau gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya atau powernya kepada masyarakat Eropa. Perlu kita flashback sedikit. Pengaruh dogma agama atau gereja ini sangat menguasai sistem masyarakat yang ada di seluruh Eropa, di mana dogma agama itu membuat Eropa cukup lama bertahan pada era abad ke-8. Oke, yang ketiga adalah penemuan baru di beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah munculnya ideologi baru dunia. Next. Apakah pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas terkait trias politika. Apa sih trias politika itu? Trias politika itu adalah sebuah konsep di mana harusnya terdapat pemisahan kekuasaan, karena hal ini dilatar belakangi oleh pemerintahan monarki absolut yang ada di Eropa, di mana kerajaan-kerajaan monarki absolut ini, pemerintahan ini menjalankan fungsinya pemerintahan, eksekutif, legislatif, membuat undang-undang, dan peradilan itu menjadi satu kekuasaan terpusat, sehingga kekuasaan itu hanya dipegang oleh satu orang. Nah, kekuasaan yang terpusat kepada satu orang ini oleh banyak ilmuwan pada waktu itu dianggap cenderung untuk disalahgunakan. Selanjutnya pemikiran ini muncul karena yang saya sampaikan tadi lebih kepada melihat pemerintahan di Inggris oleh Raja Charles waktu itu yang memimpin. Di Prancis ada Raja Louis XIV, XV, dan XVI. Di Belanda itu ada keluarga Wangsa Orange Nassau. Selanjutnya di Jerman itu namanya Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman. Oke, kita akan sedikit lebih dalam membahas terkait trias politika. Konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke itu tahun 1690 melalui bukunya The Treatise on Civil Government, di mana John Locke yang waktu itu mempunyai latar belakang sebagai dosen dan seorang diplomat, hidup dalam suasana konflik politik yang ada di Inggris. Dan John Locke ini pernah beberapa kali harus pergi dari Inggris, waktu itu di Prancis dan di Belanda, untuk melihat suasana politik yang ada di negara tersebut. Kesimpulan dari John Locke waktu itu, melihat 3 pemerintahan monarki yang ada di Inggris, di Perancis, dan di Belanda itu, melihat bahwa sistem feodal dan monarki absolut itu sudah tidak relevan dengan zaman itu karena cenderung disalahgunakan.
dan juga harusnya kekuasaan dan kedaulatan itu murni pure berada di tangan rakyat. John Locke membagi kekuasaan negara itu menjadi 3. Yang pertama adalah the legislative power, yaitu kekuasaan untuk membuat sebuah peraturan dan undang-undang. Yang kedua, the executive power. Di sini executive power itu adalah menjalankan suatu pemerintahan dan juga peradilan. John Locke memandang eksekutif itu ya sekaligus pelaksana dan juga mengadili dari sistem pemerintahan yang ada atau sistem hukum yang diterapkan. Yang ketiga adalah the federative power, yaitu konsep di mana lebih menitik beratkan kepada keamanan dan hubungan luar negeri atau sebuah aliansi. Next. Beranjak dari pikiran John Locke tadi, seorang filsuf dari Perancis, yaitu Baron Montesquieu, tidak lebih mengembangkan disiplin keilmuan yang sudah dikemukakan John Locke dan membuat spesifikasi yang mirip, akan tetapi ada sedikit perubahan-perubahan di dalamnya. Menurut Montesquieu, trias politika itu terbagi menjadi 3, dan itu sampai hari ini berlaku hampir di semua negara di dunia. Yang pertama, kekuasaan legislatif itu membuat sebuah undang-undang. Di Indonesia, legislatif itu ada di tangan DPR dan DPD di tingkatan pusat, dan di tingkatan daerah dimiliki oleh DPRD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif melaksanakan sebuah undang-undang yang ada di tangan presiden atau kaisar atau raja atau ratu atau perdana menteri. Yang ketiga itu adalah kekuasaan yudikatif, mengadili atas pelanggaran undang-undang. Mengapa ini cukup berbeda? Karena latar belakang Montesquieu yang memiliki profesi sebagai hakim, sehingga apa yang dikemukakan oleh John Locke pada tingkatan executive power, di mana mencampurkan antara melaksanakan ungdang-undang dan fungsi pengadilan, ini yang dirombak oleh Montesquieu, di mana seharusnya pelaksana undang-undang dan peradilan itu menjadi tempat yang berbeda karena adanya kebebasan dari badan yudikatif, sehingga kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dapat diadili tanpa adanya intervensi dari kekuasaan atau pemerintah yang ada di suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas sistem pemerintahan. Sebelum masuk ke sana, mungkin perlu kiranya kita sedikit memahami sistem pemerintahan itu sebagai sebuah konsep. Sistem pemerintahan sebagai sebuah konsep adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang berkaitan dan satu sama lain teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Ibaratnya sebuah badan manusia, sistem pemerintahan itu juga harus teratur dan terencana, dan ada bagian-bagian atau komponen-komponen yang
saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, sistem pemerintahan adalah tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang saling berkaitan dan mempunyai suatu tujuan. Sehingga untuk melaksanakan pemerintahan sebagai sebuah sistem, itu lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya itu harus berkoordinasi, harus saling bekerja sama, harus saling menguatkan satu sama yang lain. Oke, untuk sistem pemerintahan pada pertemuan ini kita cukup mengklasifikasikan atau memberikan contoh 2 saja, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial yang banyak dianut oleh mayoritas negara. Yang pertama, pemerintahan parlementer. Latar belakang pemerintahan parlementer tidak pernah lepas dari sistem ketatanegaraan negara Inggris yang melalui secara historis sangat panjang dan berlaku sampai hari ini. Dan kalau bisa diartikan parlementer adalah Inggris, sangat identik. Dan kita kalau pengen belajar sistem pemerintahan parlementer, kita tinggal lihat bagaimana negara Inggris itu. Oke, ini ada beberapa ciri yang mungkin akan saya sampaikan. Sistem pemerintahan parlementer dipimpin oleh kepala negara. Kepala negara ini bisa berupa raja, bisa bernama ratu, bisa bernama kaisar. Nah, kepala negara ini hanya sebuah simbol dari pimpinan tertinggi negara, karena kepala negara dalam sistem parlementer tidak mempunyai kebijakan dalam pemerintahan, sehingga hanya menjadi simbol saja pada pertemuan-pertemuan penting dunia. Dan secara sifat, kepala negara pada parlementer ini tidak dipilih seperti di presidensil, di mana seorang kepala negara itu hanya turunan, ada gen dari bapak, nanti diturunkan ke anaknya, dan seterusnya. Untuk kepala pemerintahan ini dipilih oleh masyarakat melalui partai politik, dan lazimnya di sistem parlementer partai politik ini hanya ada 2 yang lazim ada. Sistemnya 2 partai, dan ini partai yang memenangkan pemilihan atau pemilu ini akan menjadi mayoritas di parlemen, sehingga parlemen inilah yang akan memilih Perdana Menteri. Sistem pemilu tadi itu mengerucut kepada 2 lembaga. Yang pertama House of Commons, ini seperti DPR-nya di Indonesia, dan ada House of Lords, yaitu ibaratnya DPD, akan tetapi di parlementer ini tidak dipilih oleh masyarakat, akan tetapi ditunjuk sesuai arahan atau saran dari Perdana Menteri, yang ini ditunjuk langsung oleh ratu atau raja atau kaisar. Selanjutnya, kabinet di dalam pemerintahan parlementer ini dipilih oleh Perdana Menteri dan harus didukung oleh mayoritas parlemen.
sehingga siapa yang memenangkan pemilu itu memiliki suara mayoritas di parlemen dan merekalah yang akan memimpin pemerintahan. Untuk yang partai yang kalah satunya itu akan menjadi kubu oposisi dan terus-menerus akan seperti itu konsep pemerintahannya. Di dalam sistem parlementer ini, jika memang ada kemungkinan di mana parlemen ini bisa menggulingkan atau menjatuhkan atau menghapus kabinet dengan skenario mosi tidak percaya, jika dirasa Perdana Menteri dan para menteri-menteri terkait itu tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Nah, sedangkan PM pun Perdana Menteri ini juga bisa membubarkan parlemen. Oke, ini sebuah contoh gambar dari sistem pemerintahan parlementer tertua di dunia. Sebagai ratunya ada Ratu Elizabeth II di Kerajaan Inggris. Nah, saat ini Perdana Menteri Inggris dipimpin oleh Boris Johnson. Ada juga ini contoh di bawahnya tetangga negara kita, ada Malaysia yang saat ini rajanya adalah Raja Al Sultan Abdullah, dan untuk Perdana Menterinya mungkin masih baru, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya terpilih, Bapak Ismail Sabri. Next. Yang kedua, pemerintahan presidensial, di mana presiden itu menjabat sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana presiden itu sebuah simbol negara, kepemimpinan negara, dan juga menjalankan pemerintahannya. Dalam sistem presidensial, eksekutif dan legislatif itu independen, berdiri sendiri-sendiri, di mana legislatif ada kantor dewannya, sedangkan eksekutif ada kantor pemerintahannya. Untuk otoritasnya ini sama-sama, eksekutif dan legislatif ini dipilih oleh rakyat, dan dua-duanya ini, eksekutif dan legislatif, secara terpisah, ada surat suaranya sendiri. Oke, untuk pelaksanaan kebijakannya semua ada di tangan presiden, pergantian menteri, pengangkatan kepala badan, dan sebagainya itu menjadi tanggung jawabnya presiden. Dan kabinet yang ada itu bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ini bedanya pemerintahan presidensial dan parlementer. Kalau parlementer, kabinet itu bisa dibubarkan oleh parlemen, akan tetapi di pemerintahan presidensial, parlementer tidak akan bisa menggantikan presiden. Itu dimungkinkan jika terjadi kesalahan yang cukup fatal dari presiden. Dan di pemerintahan presidensial ini juga sama, tidak bisa menggulingkan legislatifnya atau DPR-nya. Jadi presiden tidak bisa mengganti DPR. Oke, ini ada contoh. Ini ada Presiden Amerika, Joe Biden. Di sebelahnya ada Pak Joko Widodo, ini Presiden Republik Indonesia. Dan ini contoh yang cukup unik, ada Presiden Liberia yang merupakan mantan pesepak bola, George Weah namanya. Dan ini contoh satu presiden yang cukup kontroversial, namanya Emmanuel Macron, itu presiden dari Prancis. Oke, itu mungkin
secara singkat ya perbedaan antara presidensial dan parlementer, dan saya ingin mencoba menjelaskan praktik sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem presidensial maupun parlementer sama-sama pernah diterapkan di Indonesia karena negara kita ini negara yang baru merdeka di tahun 45, sehingga kita terus berupaya sebagai sebuah bangsa mencoba mana skema atau skenario terbaik untuk menjalankan pemerintahan ini. Saya mengklasifikasikan periode sistem pemerintahan ini ada orde lama yang dipimpin oleh yang identik ya dengan Bung Karno. Dari tahun 45 sampai 49 pemerintahan kita menganut sistem presidensial, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pres dan wapres. Akan tetapi itu mengalami perubahan di tahun 49 sampai 50 hasil dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Belanda. Nah, ini meskipun negara kita sudah merdeka, ada pengaruh Belanda yang ingin mencoba merebut kembali kemerdekaan kita, sehingga kita harus pada waktu itu berunding, dan akhirnya tercapai sebuah bentuk negara Republik Indonesia Serikat, negara dengan sistem federal yang mungkin dari sisi waktu tidak terlalu lama karena hanya mungkin sekitar 8 bulan aktif dari Desember ke Agustus tahun 50. Nah, akan tetapi di pemerintahan Republik Indonesia Serikat ini secara konseptual tidak menerapkan sistem parlementer yang sempurna, karena ada istilah kuasi parlementer atau parlementer semu, sehingga di sini pembentukan kabinet dan pengangkatan PM atau perdana menteri dilakukan oleh presiden. Nah, kalau dalam sistem parlementer yang sempurna, perdana menteri ini ditentukan oleh hasil pemilu, dan pembentukan kabinet ini diserahkan sepenuhnya ke tangan perdana menteri. Periode Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama, digantikan oleh parlementer yang sempurna karena tadi itu masih sementara, digantikan sistem parlementer yang cukup sempurna secara teoritis dari tahun 50 ke tahun 59, 9 tahun masa pemerintahan parlementer, ada 7 perdana menteri yang pernah memimpin, sehingga mungkin kira-kira hanya 1 sampai 1,5 tahun perdana menteri itu memimpin, sehingga dengan waktu yang tidak terlalu lama ini menciptakan sebuah sistem yang tidak stabil. Jadi perpolitikan di Indonesia waktu itu cukup tidak stabil, sering terjadi pergantian kepemimpinan, pertarungan antar partai politik, sehingga di tahun 59 Bung Karno mengeluarkan dekret presiden dan menciptakan sebuah sistem baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi ini terjadi perbedaan bentuk lagi dari parlementer menjadi presidensial. Lanjut. Pemerintahan Bung Karno berakhir pada tahun 66 secara resmi, digantikan oleh pemerintahan Orde Baru identik dengan presiden kedua, Presiden Soeharto. Pemerintahan presidensial era Pak Harto ini bisa dikategorikan presidensial yang sempurna secara teoritis, karena pemerintahan ini sangat kuat, semuanya ditentukan oleh seorang presiden
Akan tetapi terdapat kritik-kritik di dalamnya, dan pemerintahan ini bisa bertahan, bisa survive selama 32 tahun. Salah satu mungkin contoh negatif dari pemerintahan Orde Baru, pemerintahan otoritarianisme dengan corak militer, di mana kepemimpinan nasional itu dipimpin presiden dan didukung oleh militer. Yang kedua, kekuasaan yang ada, presiden itu mengatasnamakan negara, akan tetapi sebenarnya di belakang itu adalah demi kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, tidak terciptanya kebebasan individu karena pemerintahan Orde Baru mengontrol semua hal. Dan yang keempat, sisi baik dari sistem pemerintahan Orde Baru yang kuat ini adalah terciptanya stabilitas politik. Jadi tidak gonjang-ganjing seperti di pemerintahnya Bung Karno. Dan sekarang setelah 32 tahun memimpin Indonesia, akhirnya Orde Baru tumbang dan digantikan oleh pemerintahan era reformasi yang itu ditandai dengan demonstrasi mahasiswa dari tahun 97 sampai ke tahun 98 akibat dari krisis ekonomi yang menghantam dunia, sehingga berimbas besar terhadap sistem politik yang ada di Indonesia. Sistem reformasi ini bertahan sampai saat ini, belum ada perubahan. Sistem pemerintahan di era reformasi ini menggunakan sistem presidensial karena amanat undang-undang hasil amandemen. Di era reformasi ini pemilu legislatif dan pemilu presiden secara luar biasa diselenggarakan secara langsung. Terjadi kebebasan individu dan pers yang baik, sehingga setiap orang bisa mengemukakan pendapat, menyampaikan sikap, dan pada tingkatan itu adalah membuat tujuan Indonesia menjadi maju. Oke, selanjutnya sistem presidensial bertahan dari 98 sampai sekarang, akan tetapi pada perjalanan ini perlu ada 3 poin yang mungkin saya sampaikan. Dilema presidensial masa kini. Yang pertama, karena sistem Orde Baru yang pemerintahannya kuat, semua kebijakan itu bisa ditentukan oleh pemerintah, sehingga pada era reformasi ini terjadi perubahan dalam sisi presidensial saat ini karena ketakutan atas sistem Orba dulu, di mana DPR itu dianggap hanya sebagai tukang stempel atau tukang ketok pengambilan kebijakan, sehingga pada era reformasi ini dirubah. Kebijakan strategis negara ini presiden harus memutuskan bersama dengan DPR. Nah, konteks ini ada plus minusnya. Kalau dalam secara teoritis, sistem ini bukanlah sistem presidensial murni yang secara teoritis ada gitu. Oke, lanjut yang kedua. Sistem presidensial di era sekarang ini terdapat seringkali
ada koalisi partai politik menjelang dan sesudah pemilu. Nah, ini pemilu presiden yang berjalan tadi secara langsung ini, ada kritik-kritik yang dimana presidensial Indonesia ini presidensial multipartai, presidensial yang banyak partai. Di era 98 awal mungkin ada sekitar 48 partai kalau nggak salah, yang itu dalam sistem presidensial tidak cocok secara teoritis, dan pada saat ini sistem presidensial yang ada di Indonesia ini lebih kepada pragmatisme ideologi partai. Jadi ideologinya partai saat ini itu sudah tidak ada, bisa dikatakan seperti itu, karena mereka hanya bertarung untuk pemenangan pilpres saja. Yang ketiga, koalisi model parlementer dan dampaknya bagi sistem presidensial. Yang saya kemukakan tadi bahwa koalisi yang ada di parlemen yang mayoritas itu membuat presiden lebih mudah untuk mencapai sebuah kebijakan. Contoh, Presiden Jokowi hari ini dengan didukung oleh mayoritas parlemen, koalisi partainya paling banyak, sehingga hanya menyisakan 2 partai di oposisi. Presiden Jokowi tanpa kesulitan sama sekali membuat kebijakan yang pasti hampir pasti disetujui oleh DPR. Mungkin itu dilema-dilema presidensial. Kalau menurut saya, negara kita melalui undang-undang sudah menyatakan bahwa sistem kita presidensial. Pertanyaannya adalah bagaimana penguatan dari sistem presidensialisme yang ada di Indonesia. Saya mencatat ada beberapa cara untuk menguatkan sistem presidensialisme yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah mengatur pada undang-undang pemilu dan undang-undang kepartaian, di mana di undang-undang pemilu itu bagaimana caranya sebuah kebijakan undang-undang atau peraturan itu bisa membuat sistem presidensialisme itu kuat. Yang pertama, di atas aturan itu ada yang namanya presidentialism threshold. PT presidential threshold itu adalah ambang batas minimal seseorang calon presiden itu bisa menjadi kandidat. Harus ada 20% suara, atau itu include 115 kursi yang ada di DPR. Sehingga dengan adanya aturan ambang batas ini diharapkan memang calon presiden atau kandidat presiden ini tidak terlalu banyak, sehingga membuat konfigurasi politik yang ada di kita lebih stabil. Tidak lucu misalnya kalau tidak ada ambang batas, seseorang bisa mencalonkan presiden, itu mungkin bisa ratusan kandidat nanti yang muncul. Yang kedua adalah parliamentary threshold. Parliamentary threshold ini adalah ambang batas partai politik untuk bisa lolos di parlemen. Menurut undang-undang atau aturan terbaru terkait pemilu 2024, ada aturan 4%. Ini mungkin sama dengan pemilu yang kemarin di 2019, di mana partai politik yang tidak mencapai di angka 4% itu otomatis suaranya hangus dan hilang, dan mereka tidak punya anggota DPR RI. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga yang mungkin bisa dilakukan adalah
dikeluarkannya sebuah kebijakan, bisa perpu, bisa undang-undang, untuk memudahkan presiden itu dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin saya mengalami dulu era di mana seringkali ada demonstrasi dari teman-teman mahasiswa dan juga dari kelompok-kelompok yang lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Presiden SBY sangat kesulitan waktu itu karena seringkali dalam menjalankan kebijakan kenaikan itu Presiden SBY harus mendapatkan demonstrasi hampir di semua kota yang ada di Indonesia. Nah, untuk konteks hari ini Presiden Jokowi melakukan perubahan itu dan memudahkan presiden mengambil sebuah kebijakan sehingga saat ini harga BBM itu menyesuaikan harga pasar, ada kenaikan dan turunnya harga itu tergantung dari harga minyak dunia. Oleh karena itu menurut saya kalau sudah amanat undang-undang negara kita itu sistemnya presidensial, bagaimana caranya kita bisa membuat presiden itu kuat. Presiden itu punya kewenangan yang lebih tanpa tersandera oleh partai-partai politik seperti di era sekarang. Mungkin itu sedikit kuliah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup Telegram kita. Oke, untuk materi bacaan sumber buku ini untuk menambah khasanah teman-teman sekalian. Ini ada beberapa buku yang mungkin bisa teman-teman baca. Oke, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.